Udah mulai? Udah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuril Azmi Ubaidillah, biasa dipanggil Azmi. Saya di sini akan menjadi host sebagai podcast perdana kita hari ini. Woi penonton, jalan-jalan ke Kota Tembalang, makan burjo bareng Mas Yanto. Woi penonton tersayang, selamat datang di podcast Close the Window. Nah, di episode kita kali ini kita akan membahas suatu tema. Nah, temanya apa nanti akan kita bahas ya, akan kita spill di nanti pokoknya. Nah, sekarang kita sudah punya beberapa tamu-tamu ya. Ini mereka itu mahasiswa baru, masih seger gitu ibaratnya. Maksudnya itu masih pikirannya masih segar maksudnya. Ngomong apa sih gue? Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi deh, kita undang aja mereka. Kita persilakan mereka masuk ya. Ayo masuk. Halo Mas Asmi. Halo. Ini baru kita kuliah. Iya. Cuma sesi. Jadi sebelum kita mulai ini mungkin kenalan dulu ya dari masing-masing mahasiswa yang fresh banget ini mukanya ini. Nah dari kamu deh. Siapa namanya? Halo semuanya, kenalin aku Meiza, aku mahasiswa semester 2. Halo semuanya, kenalin namaku Faris, baru semester 1. Oke, halo nama aku Mido, aku masih semester 2. Hai, aku Nashwa, aku dari semester 2. Halo semuanya, kamera dong. Nah lihat kamera dulu dong, ini kan biar kalian kelihatan mukanya ini tamu-tamunya. Nah jadi kita udah punya 3 kamera di sini. 1, 2, 3. Hitung yang 3, halo ya. 1, 2, 3. Halo. Nah, jadi kita udah kenal satu sama lain di sini ya. Pasti udah kalian tahu nama kalian masing-masing gitu. Nah, terus selanjutnya tim kreatif kita mau bahas apa sih hari ini? Gender dan remitan. Iya. Oh, gender dan remitan. Gender. Pada tahu nggak gender apa? Aku jelasin ya. Izin baca skrip penonton. Tuh, jadi yang pertama itu kita akan bahas gender. Gender itu merujuk pada konstruksi sosial tentang karakteristik, peran dan perilaku yang terkait dengan perempuan dan laki-laki. Nah, kalau ngomongin gender, berarti kita di sini ya biar lebih menarik episodenya kita ngomongin tentang gender equality. Pada tahu nggak gender equality itu apa? Tahu dong, Mas. Nah, tahu. Nah, jadi kalian ini sebagai anak muda gitu, sebagai mahasiswa baru tentang gender equality ini, aku pengen tanya ke kalian. Kalian itu menurut kalian gender equality itu apa? Dan kalau di Indonesia itu udah diterapkan belum sih gender equality ini? Mungkin mulai dari Mbak Meiza dulu, boleh? Jadi kalau menurut aku kesetaraan gender itu dimana posisi laki-laki tuh udah sama gitu loh sama wanita. Dan menurut aku di Indo udah cukup bagus sih penerapannya, kayak dari zaman dulu ke sampai sekarang ya. Di zaman sekarang ini kayak udah maju banget lah penerapan kesetaraan gender ini, kayak kita tuh wanita tuh udah bisa jadi pilot, bisa masuk ke pemerintahan, bisa jadi pengusaha, kayak wanita udah bisa jadi apa aja sekarang. Bener sih. Aku juga udah banyak banget kalau ngeliat pekerja-pekerja tuh cewek gitu di Indonesia. Kalau menurut Mas Faris gimana? Oh, belum ada jawaban? Gak apa-apa. Kita ke Mas Mido dulu kalau gitu. Oke, jadi apa tadi Mas? Boleh pertanyaan? Pendapat Mas Mido gimana gender equality itu di Indonesia gitu? Gender equality di Indonesia. Ya sejujurnya sih kalau dari my POV ini tuh menurutku masih agak sedikit miss sih, karena ya even though banyak kesempatan udah jadi lebih terbuka mungkin ya, kayak perempuan bisa jadi apa yang mereka mau, mungkin ya salah satunya mungkin berkat seperti pahlawan-pahlawan dan tokoh-tokoh seperti Kartini dan sebagainya gitu. Dan kita punya banyak contoh seperti contohnya Nurhayati Subakat yang mungkin kalau teman-teman tahu itu CEO-nya Paragon Group. Tapi meskipun berdasarkan contoh-contoh yang udah aku sebutin tadi itu,
di Indonesia ini sadly masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan gitu kalau menurutku. Even dari hal-hal yang mikro sih. Seperti itu. Oh, dari Mbak Naswa? Sebenarnya sama ya, kayak aku lebih setuju sama si Mido. Apalagi kemarin itu aku baru aja nih lihat lowongan kerja. Nah, waktu aku ngeliat tuh kayak persyaratannya banyak banget. Kayak misal pendidikannya harus S1 lah, umurnya tertentu lah. Jadi kayak lebih ribet gitu loh kalau di Indo. Wah, berarti beda-beda ya pendapat kalian berdua. Tapi bentar dulu. Pendapat Mas Faris apa tadi? Kan belum disebutin Mas Faris. Kalau Mas Faris setujunya sama Mbak Meiza? Hah? Mas Faris dong, suaranya. Mas Faris, sama Mbak Meiza atau sama Mas Mido sama Mbak Naswa? Oke, mungkin Mas Faris malu ya, banyak kamera sih ya di sini ya. Penonton, tim kreatif. Gimana nih kalau misalnya nggak bisa ngomong gara-gara banyak kamera? Lanjut aja nggak sih? Lanjut. Mas Faris jangan tegang-tegang Mas Faris, santai aja ya. Relax bro, chill. Tuh, relax bro, chill. Woi, nah, Nggak ada yang kritik di sini. Nah jadi kan kalau kalian ini udah punya perspektif masing-masing ya. Nah tapi saya lihat kayaknya punyanya perspektif Mbak Meiza ini bertentangan sama perspektif yang Mbak Naswa sama Mas Mido. Nah jadi kalau misalnya dibahas lebih lanjut lagi, oke nggak sih? Oke. Lanjut ya. Kan. Oke, jadi ngomongin tentang gender equality tadi itu ya. Aku tuh jadi keinget sama kisahnya Eliza yang migran dari Malaysia itu loh. Eliza. Oh ya, yang dari Jember itu ya. Oh ini tentang gender equality. Iya. Ya. Oh coba, kamu tahu Eliza nggak? Nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu. Coba jelasin tentang kisah Eliza itu emang gimana? Jadi tuh gini, si Eliza ini kan dia migran dari ini kan Jember ke Malaysia nih. Nah dia tuh kayak seorang perempuan yang ini. Aduh kok aku lupa ya. Yang maksudnya jadi- kerja keluar atau gimana? Ya, dia harus cari kerja ke luar negeri seperti itu karena ya saat keadaan dia saat itu saya agak tidak ini ya, apa namanya, bisa dibilang mengenaskan di dalam dunia kerja karena ya mungkin dari backgroundnya dia juga kayak apa, lowongan pekerjaan untuk orang-orang seperti dia ini tuh nggak banyak gitu. Oh Karena jadi sedikit. susah gitu ya di Indonesia kerjanya ya. Makanya dia harus jadi migran Migran ke ke Malaysia gitu. Nah aku itu udah ada interupsi ya. contohnya. Aku interupsi ya. Kenapa dia nggak ini ya, daripada dia jadi migran, kenapa dia nggak memanfaatkan fasilitas yang ada dalam negeri ini? Maksudnya pemerintah tuh udah ada ini loh, kayak memfasilitasi untuk pelatihan gitu loh untuk mereka yang nggak punya skill mungkin untuk mencari kerja yang lebih layak. Kan ada pelatihan dari pemerintah ya nggak, Riz? Oh iya, namanya itu Skill Hub. Skill Hub itu layanan pelatihan untuk apa ya? Untuk menambah soft skill dan hard skill mereka yang ingin bekerja. Itu apa ya? Skill Hub itu dari layanan Kemenaker yang pengen kerja yang ada di Indonesia ini. Iya juga. Kalau misalnya dalam negerinya udah ngefasilitasin juga bener nggak sih, harusnya nggak perlu keluar negeri? Ya gimana ya, tapi kan kita juga mention yang tadi ya, karena kalau di dalam negeri itu kan kayak susah cari lowongannya, apalagi dia seorang perempuan yang apalagi mayoritas di Indonesia kan juga pekerjaannya yang diterima juga laki-laki gitu. Ya, dan juga kan si Elisa ini tuh kalau ya apa ya, dia ini seperti yang udah disebutkan tadi ya, meskipun ya mungkin udah ada fasilitas dari pemerintah untuk dia upgrade skill dan sebagainya, tapi iklim kerja di Indonesia masih seperti itu ya, terpaksa dia dengan keadaan seperti itu carinya keluar jadi migran seperti itu. Terus gini loh, maksudnya oke dia migran karena kurang lah lowongan di Indonesia. Terus dengan dia jadi migran itu apakah impact-nya akan buat dia sendiri atau bisa keluar gitu loh. Jadi aku kayak apa gitu loh impact-nya buat daerahnya nanti gitu, bukan cuma buat dirinya sendiri.
Jadi ya kalau yang aku dengar-dengar dia ini kan di luar negeri, tapi dia juga punya manfaat buat di negaranya sendiri. Contohnya aja dia juga bisa buka kayak usaha, terus Iya. Dia udah sekarang habis jadi migran, dia sudah pulang ke Indonesia. Dan Elisa ini sekarang dia punya usaha ya? dia usaha manik-manik. Oh, berarti dia kayak buka lapangan pekerjaan di tempat tinggalnya dia gitu ya? Iya, setelah mendapatkan pembekalan yang dia dapatkan dari pengalaman dia sebagai migran di luar negeri seperti itu. Jadi ya bisa dibilang dia ini tuh ada semacam impact lah untuk Indonesia dan juga mungkin tempat dia sendiri seperti itu. Tuh, berarti kalau misalnya jadi migran itu nggak sepenuhnya buruk nggak sih? Maksudnya meninggalkan Indonesia untuk mungkin memperbaiki nasib dia, tapi juga bisa menghasilkan manfaat untuk tempat tinggalnya gitu. Nah, menurut kalian kan tadi kan kalian berdua nih menentang nih. Nah, itu gimana kalau menurut kalian? Setelah dengar-dengar tuh kayak ternyata ada gitu loh impactnya, karena selama ini tuh perspektif aku sama migran tuh kayak ya udah dia migran karena dia mau memperbaiki kondisi dirinya lah dan keluarganya. Ternyata dari cerita Elisa ini bisa juga ya dia berimpact buat daerahnya bahkan. Bener. Oh iya. Oh, jadi kalian sekarang satu tujuan nih, satu visi, satu misi. Boleh lah, jadi kayak membuka perspektif baru lah buat aku New point of dan view buat ya. Faris mungkin. Kalau kata Mbak Meza, rekomendasinya apa untuk kasus seperti ini? Setelah kayak sharing-sharing sama teman-teman semua, aku lumayan setuju lah. Kayak lebih diperbaiki lah kayak persyaratan kerjanya, terus dimaksimalin tadi skill hub-nya biar kayak bisa menyerap lebih banyak masyarakat untuk pelatihan gitu. Terus kalau remitan menurutku nggak salah sih, karena maksudnya sebagai mereka migran keluar gitu, mereka bisa belajar cari pengalaman, terus belajar skill-skill yang mungkin di Indo masih jarang gitu dan dibawa lagi ke Indo. Jadi nanti kayak mereka ngambil ibaratnya belajar lah keluar tuh bukan cuma mencari uang tapi juga belajar yang nanti ilmunya akan dibawa lagi ke Indo. Oke, bagus banget ya itu rekomendasinya. Kalau Mbak Naswa, tadi kan kayaknya tahu banget nih kasus Elisa. Berarti Mbak Naswa ini emang ada ini nggak sih? Ada rencana yang pengen ntar setelah lulus kuliah kerja di luar negeri kayak gitu? Kalau itu mungkin bisa ya, kayak dari pengalaman Eliza aku juga jadi termotivasi gitu, kayak oh ternyata gak seburuk itu kerja di luar negeri. Jadi kayak bisa aku di sana juga bisa dapat pengalaman yang mana aku juga pengalaman tersebut bisa aku bawa ke negara aku sendiri gitu. Oh. Nah, jadi berarti kalau misalnya ada satu jawaban gini berarti semuanya sudah sependapat ya. Nah, jadi mungkin tim kreatif ini udah berapa menit sih? Udah udah 11 menit ya? Ada yang mungkin ada pendapat lagi nggak? Sayang banget ya, ini udah mau habis ya waktunya ya. Iya, udah gelap juga sih. Ya sayang banget. Nah, kalau kayak gitu, mungkin untuk episode pertama kita kali ini mungkin cukup sampai di sini saja. Nah, saya di sini Azmi yo. Ya mungkin akan ada episodenya lagi ya ke depannya. Cuman ya kita lihat dulu apakah kita masih satu kelompok. Enggak. Jadi mungkin untuk penutupannya akan diberikan ini kali ya rangkumannya dari tim kreatif. Nanti tim kreatif kasih rangkumannya ya buat video ini ya. Nah, oke. Selesai ya. Oke, makasih banyak. Makasih ya. Makasih ya, maaf banget ya ganggu waktunya ya. Makasih banget lo sharing-sharing dia, seru banget. Oke nih, sebagai penutupan. Ntar kalau misalnya saya ngomong 3, 2, 1, ngomongnya close the window ya. Oke, ada gerakannya nggak? Hah? Ada gerakannya nggak? Coba sebagai mahasiswa menurut gerakannya mau gitu. Gimana gitu aja ya? Ya, close the window. Close the window kayak gitu ya. Oke, siap. Oke, baik. Jadi episode kita kali ini kita akhiri sampai sini dulu. Jadi untuk penutupannya 3, 2, 1, close the window.